antara Amerika Serikat Israel dengan Iran terus memanas. Amerika meluncurkan serangan melalui udara dan laut. 12 hari usai serangan perdana yang menyebabkan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei meninggal, Presiden Donald Trump mengklaim bahwa Amerika Serikat telah memenangkan perang di Iran. And as we take decisive action to stop the threat posed by the terrorist regime in Iran with Operation Epic Fury. Is that a great name? Well, it's only good if you win. You know, you can only do. And we've won. Let me say, we've won. You know, you never like to say too early you won. We won. We won the bet. In the first hour, it was over. But we won. But Klaim ini menyusul pernyataan Trump sebelumnya yang ingin perang segera dihentikan. Namun Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengungkap satu-satunya cara mengakhiri konflik di Timur Tengah. Dalam akun media sosial X-nya, Presiden Masoud Pezeshkian membeberkan syarat yang harus dipenuhi untuk mengakhiri perang dengan Iran. Ia meminta Amerika Serikat memenuhi hak-hak Teheran. Iran juga menghendaki Amerika Serikat membayar ganti rugi dan memberikan jaminan internasional bahwa agresi tidak akan terulang. Sebelumnya, Pezeshkian mengecam serangan Amerika dan Israel dan berjanji akan menghadapi siapapun yang menyerang Iran dan akan membalasnya. ما به کسانی که به کشور ما حمله کنند با قدرت ایستادیم، با قدرت پاسخ خواهیم داد و ملت ما و مردم ما و قطعا نیروهای مسلح ما و همه بسیجیانی که هستند در تمام نقاط کشور حضور دارند و با تمام وجود از مملکتمون دفاع خواهند کرد و خوابی رو که اونا دیدن قطعا آشفته خواهند کرد. Perang antara Amerika Serikat Israel terhadap Iran masih memanas dan saling adu kekuatan militer. Dampak perang juga dirasakan dunia lantaran terganggunya keamanan di Selat Hormuz yang merupakan jalur utama perdagangan minyak dunia. Amerika Serikat mengklaim memenangi peperangan dan sementara Iran mengatakan perang masih akan berlanjut dan berlangsung lama. Penguasa Iran mengajukan 3 syarat jika perang ingin dihentikan. Salah satunya meminta pergantian kerusakan akibat perang dan serangan Amerika Serikat Israel terhadap Iran. Soal syarat dan posisi tawar Iran yang akan menentukan berhentinya perang akan kita bahas bersama dosen ilmu politik Universitas Udayana, Efata Filomeno Borromeo Duarte, dan juga analis Lembaga Kajian Pertahanan Strategis Adrianus Prima. Selamat sore Bapak-Bapak, semoga dalam kondisi sehat selalu. Selamat sore. Ya, saya ke Mas Efata terlebih dahulu. Mas Efata, apakah ini tidak terlalu dini bahwa Trump menyatakan dan mengklaim bahwa Amerika Serikat telah memenangkan peperangan dengan Iran dan saat ini kita mengetahui bahwa Mujtaba Khamenei masih memegang kekuasaan di Iran dan juga saat ini juga belum ada pasukan dari Amerika Serikat atau Israel yang menyentuh tanah Iran hingga saat ini? Baik, ini tentu merupakan satu kondisi yang cukup pelik ya. Kita bisa lihat bahwa sebenarnya apa yang ditawarkan Iran adalah upaya untuk mencari celah. Mereka mencoba semaksimal mungkin untuk memecah koalisi internasional dan dengan cara meminta jaminan global, mereka mencoba menarik Rusia dan juga Cina untuk masuk sebagai wasit. Nah, ketika tawaran ini muncul, justru saya melihat Donald Trump malah curiga. Kecurigaan itu karena insting yang dibawa dari Donald Trump, tawaran itu adalah kelemahan. Nah, maka dia melihat bahwa ini ada sesuatu yang mungkin tidak beres. Nah, tetapi dalam kalkulasi domestik, kita bisa melihat bahwa 1% saja kenaikan yang terjadi di Selat Hormuz ya terkait dengan harga minyak, ini akan membuat legitimasi politik Donald Trump akan runtuh ya, padahal di November nanti sudah mulai pelan-pelan ada pra pemilu terhadap Amerika itu sendiri. Maka ini adalah salah satu pembunuh politiknya Donald Trump. Dan yang terakhir kalau saya lihat di sini insting Netanyahu dengan kecurigaan totalnya masih belum menerima. Netanyahu sudah 20 tahun mencoba semaksimal mungkin untuk memenangkan perang ini, ya maka tidak akan pernah mundur sedikit pun dan dia akan memainkan opsi kartu liar sendiri. Mungkin saya lihat ini masih dalam kondisi yang tercekik, tetapi diplomasi ini juga bisa harusnya dimanfaatkan oleh Amerika sebagai jalan keluar yang mulus. Ya, apakah ini juga adanya shifting atau pergeseran dari Amerika Serikat sendiri dan tentu ini berbeda dengan Israel yang Israel terus melanjutkan serangan, namun Trump menyatakan bahwa kemarin bahwa target yang telah menjadi titik vital dari Iran telah dikuasai dan ini berubah dari sebelumnya bahwa meminta Iran untuk menyerah sepenuhnya dan juga pergantian rezim di Iran. Ya, kita bisa melihat bahwa sebenarnya, ya,
kita bisa melihat bahwa sebenarnya ada beberapa titik-titik serangan justru yang dilakukan Israel malah merugikan Amerika. Salah satunya mereka kadang-kadang membombardir titik-titik yang memang nanti bisa mengeskalasi minyak dunia itu sendiri. Makanya Donald Trump sebenarnya ingin masuk dengan proposal bisnis. Dia tidak ingin dan dia bermain dalam retorika dan juga pernyataan keras. Maka dalam beberapa catatan kita bisa melihat bahwa Amerika mengklaim bahwa dirinya sudah menang, meskipun perang panjang akhirnya terjadi. Nah, ketika kita lihat Netanyahu malah ingin agar ini jangan segera dihentikan. Mereka menginginkan waktu lebih dan waktu tambah untuk melakukan serangan-serangan yang jauh lebih komprehensif. Nah, saya bisa melihat bahwa ada perbedaan respon dari Amerika Serikat, ya, yang mengindikasikan bahwa serangan ini harusnya sudah mencapai titik yang mereka harapkan, ya, koordinasi sudah terjadi, ya, tetapi untuk kemenangan, ya mereka memang tidak ingin melakukan kemenangan secara total, mereka ingin regime change. Dan bagi mereka apabila ada proposal ini, ya mungkin proposal ini menjadi salah satu daya tawar untuk melihat. Tetapi tawaran di dalamnya ini kan ada beberapa poin yang tidak bisa diterima oleh Amerika dan juga Israel. Salah satunya adalah penggantian rugi dan jaminan agresi yang sudah dilakukan sama ini sama saja membuat serangan tanggal 28 Februari sebagai kejahatan perang, dan itu saja dihindari oleh Donald Trump dengan mengatakan bahwa ini adalah serangan ekskursi, ya, bukan serangan militer atau upaya untuk memenggal secara brutal begitu. Mereka saja memainkan narasi seperti itu. Jadi tidak ada yang mau dirugikan dalam upaya diplomasi kali ini. Baik, saya beralih ke Mas Adriano. Saya membacanya bahwa di sini Iran dalam posisi tawar yang tinggi, terutama dengan memegang kunci terkait dengan Selat Hormuz, dan juga saat ini ada tekanan di dalam negeri terhadap Amerika Serikat. Nah, Mas Adriano, untuk saat ini bahwa Iran meminta adanya ganti rugi dan kemudian meminta jaminan terhadap internasional tidak adanya serangan, dan juga meminta Amerika Serikat dan Israel bahwa menyatakan bahwa sebagai mengakui hak negara Syah Iran. Dan untuk saat ini seperti apa Anda melihat bahwa negosiasi ini sebagai posisi tawar yang tingginya Iran dan juga Amerika Serikat dan Israel akan mengikuti apa yang diminta oleh Iran? Ya, tentu saja saat ini kita kalau bisa ikuti ya perang selama 13 hari ini, sepertinya ini sudah mendekati titik jenuh sebenarnya. Karena dua-duanya itu tidak mau kalah dulu ya secara kekuatan militer, apalagi kemarin beberapa hari yang lalu Amerika Serikat itu menyerang kapal tanker Iran. Nah, ini tentu saja merupakan sebuah eskalasi di mana sebelumnya tidak dilakukan, sekarang sudah dilakukan, yang kemudian serangan balasan yang dilakukan oleh Iran itu adalah menyasar beberapa kapal tanker seperti kapal tanker berbendera Thailand. Setelah sebelumnya juga sempat ada serangan ke kapal lain, ya, yang kemudian ada kapal tunda yang di dalamnya ada 3 ABK berkewarganegaraan Indonesia yang masih hilang. Nah, di sini kita bisa lihat sebenarnya dari dua-duanya itu meskipun mungkin secara intensitas itu tidak setinggi awal-awal konflik, tapi tidak ada arahnya bahwa keduanya akan mencapai kata sepakat. Apalagi 3 tuntutan yang disampaikan oleh Presiden Masud Pezeshkian ini, ya, mungkin memang seperti disebutkan oleh Mas Evata tadi, yang paling berat mungkin masalah payment of war reparation atau ganti rugi. Jadi tentu saja itu berarti kan Amerika dan Israel mengakui bahwa mereka melakukan kesalahan. Itu mungkin hal yang sangat berat, ya. Tapi yang poin pertama patut juga kita highlight bahwa pengakuan tentang hak legitimasi Iran. Nah, apa sih yang dimaksud? Nah, di dalam penjelasannya ternyata ini adalah salah satu hak untuk mempertahankan diri dan juga hak untuk memperkaya uranium untuk kepentingan damai. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ke belakang, ya, dengan dulu perjanjian yang ditandatangani Barack Obama dulu, ya, itu kan sebenarnya ada komitmen Iran untuk menggunakan nuklirnya untuk kepentingan damai, dan itu juga sempat ibaratnya seperti diakui atau disertifikasi oleh pemerintahan Trump yang pertama. Tapi ternyata Trump yang kedua tiba-tiba membatalkan sepihak. Nah, di sini akan menjadi kontradiktif juga di poin ketiga, di mana kita sama-sama tahu bahwa Donald Trump itu pernah bilang bahwa dia tidak butuh hukum internasional. Yang membatasi diri dia adalah moralitas dia sendiri. Jadi jaminan internasional bahwa tidak akan ada serangan ke Iran ini memang harus gimana ya, harus
diperjelas siapakah yang akan memberikan jaminan itu, karena kita tahu sendiri bahwa Amerika tidak bisa lagi kita percaya begitu. Oke, kita ke Mas Evat. Mas Evat, untuk saat ini apakah Anda melihat ada tanda-tanda bahwa saat ini Iran melemah dengan faktual bahwa serangan ini terus menjurus ke wilayah target vital seperti tadi kilang dan juga yang target militer ataupun pertahanan dari Iran sendiri? Ya, kita bisa lihat bahwa Teheran kali ini ya dalam memainkan opsi diplomasinya ini seperti pasien di ruang operasi ya. Memang kehilangan banyak sekali darah gitu ya. Bahkan mereka kehilangan pemimpin tertinggi mereka yang lama. Gitu. Dan infrastruktur rudal yang ada kali ini memang sudah berkurang cukup signifikan. Ini bisa dikatakan sudah hampir menyentuh 90%. Meskipun Iran mengatakan bahwa mereka kali ini menaikkan eskalasi dengan mengirimkan rudal-rudal dengan kelas yang lebih berat begitu ya. Tetapi kita juga bisa lihat bersama bahwa Amerika Serikat juga nggak bisa bernapas lega gitu ya. Maka tawaran ini itu istilahnya kayak escalate to be de-escalate begitu ya. Jadi escalate to de-escalate gitu. Jadi dia mencoba semaksimal mungkin, dan apa yang Iran harapkan adalah mereka ingin memenangkan narasi moralitas ya. Dan kemenangan moralitas ini yang diinginkan. Kalau secara pertahanan, serangan presisi yang dilakukan oleh Amerika Serikat bahkan dengan mengirimkan berapa kali bom-bom ya, sampai bom karpet, mereka juga sudah mempersiapkan B-1 Lancer-nya ya untuk melakukan serangan-serangan yang bisa saja menghancurkan bunker yang menjadi pusat command control dari Iran. Tetapi Iran sendiri harus segera untuk menyampaikan kepada dunia melalui presiden. Kalau IRGC tidak ya, IRGC inginnya ini adalah holy war, ini adalah perang suci. Jadi habiskan gitu apapun yang terjadi. Tetapi kalau dari sisi presiden yang jauh lebih diplomatis, mereka berharap agar ya ini harusnya dibicarakan kembali. Tetapi standarnya ini memang sangat tinggi dan saling tidak percaya itu terjadi di antara kedua belah pihak. Baik, sebelumnya juga Presiden dari Iran sempat minta maaf kepada negara Timur Tengah dan juga tidak ada konflik dengan negara itu dan hanya menyerang pangkalan udara militer, salah satu yang ingin menyerang wilayah Iran. Terkait dengan perlindungan damai ini, apakah akan dimajukan melalui negosiasi dan akan diterima penuh oleh Amerika Serikat dan Israel? Kita bahas usai jeda hanya di Kompas Petang.